debat yang akan dibawakan pada hari ini mengenai menambahkan mata pelajaran kecerdasan buatan atau AI di sekolah menengah atas akan memberikan dampak positif yang lebih besar daripada dampak negatifnya bagi siswa Indonesia. Debat akan melibatkan dua tim, yaitu kelompok Cayani sebagai pihak yang mendukung atau pro dan kelompok Sri sebagai pihak yang menentang atau kontra. Kegiatan debat kali ini akan berlangsung selama 6 sesi sebagai berikut. Yang pertama, pengenalan singkat dari masing-masing anggota tim. Kedua, penyampaian ide utama yang didukung oleh ilmiah yang telah dipersiapkan oleh setiap tim. Ketiga, penguatan argumen dari masing-masing tim guna memperjelas atau memperluas poin yang telah disampaikan pada sesi sebelumnya. Adapun yang keempat, sesi tanggapan yang ditujukan untuk memberikan respon atau sanggahan terhadap pernyataan tim lawan. Yang kelima, ada sesi tanggapan lanjutan di mana masing-masing tim diberikan kesempatan untuk menyampaikan satu studi kasus nyata yang relevan sebagai penguat posisi mereka. Yang keenam, ada sesi penutup yang berisi pernyataan kesimpulan guna menegaskan kembali argumen utama dari masing-masing tim. Baik, kita akan melangkah pada sesi pertama, yaitu perkenalan masing-masing anggota, dimulai dari kelompok Sayani, lalu dilanjutkan dengan kelompok Sri selaku tim kontra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Dewan Juri, moderator, dan seluruh hadirin yang saya hormati. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 5 sebagai tim pro izin memperkenalkan diri. Saya pembicara pertama yaitu Syarif Noviana dan ada pun rekan saya. Sebagai pembicara kedua. Ada yang salah sebagai pembicara ketiga. Baik, dilanjut oleh tim kontra. Terima kasih kepada moderator. Saya Sekatyara Nabila dari tim kontra kelompok 5. Selanjutnya, saya sebagai pembicara pertama. Sebelumnya, terima kasih. Saya sekali Nabila sebagai pembicara kedua. Selanjutnya, saya Aulia sebagai pembicara. Baik, selanjutnya sesi kedua diisi dengan pemaparan materi. Sebelum kegiatan dimulai, kedua tim diberikan waktu 1 menit untuk mencari materi dan menyusun argumen yang akan mereka sampaikan. Waktu dimulai saat ini. Waktu sisa 30 detik lagi. Baik, waktu telah berakhir. Selanjutnya sesi akan dilanjutkan dengan penyampaian ide utama dari masing-masing tim. Setiap tim diberikan waktu selama 5 menit untuk memaparkan argumennya. Kami persilakan kepada tim pro untuk menyampaikan ide utama terlebih dahulu. Waktu akan dihitung sejak Anda mulai berbicara. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang terhormat juri, moderator, dan hadirin sekalian, sebagai pembicara pertama dari tim pro, saya berdiri di sini untuk menyatakan bahwa kami sepenuhnya mendukung POSI menambahkan mata pelajaran kecerdasan buatan AI di sekolah menengah atas akan memberikan dampak positif yang lebih besar daripada dampak negatifnya bagi siswa di Indonesia. Kami percaya
dengan kurikulum yang dirancang sederhana seperti modul berbasis logika pemrograman. Siswa di daerah dapat infrastruktur minim tapi bisa belajar AI tanpa ketergantungan pada internet dan komputer canggih. Kami sadar ada tantangan seperti kurangnya guru yang paham AI atau keterbatasan alat seperti komputer di beberapa sekolah, namun kami yakin itu bisa diatasi secara bertahap. Terima kasih. Waktu tersisa 1 menit 50 detik. Saya ingin menambahkan dari argumen yang disampaikan oleh Novi, bahwasannya kelebihan dari AI ini berdampak bagi pendidikan, yang pertama yaitu efisien, lalu mempermudah, memperbaiki aksesibilitas pendidikan, mendorong inovasi dalam pendekatan pendidikan, mengurangi keterbatasan, dan bakal berguna di masa depan. Di sini saya mendapatkan data yang berdasarkan dari Ketua Pusat AI ITB oleh Bapak Nugraha. Selain itu, berdasarkan dari bukti riset dari data lapangannya di SMA 3 Bukit Tinggi, bahwasannya sekolah itu harus mengikuti perkembangan teknologi, yang dimana ada tantangan juga dari sekolah, sehingga sekolah tersebut perlu mengembangkan dari sistem untuk pembelajaran AI ini, yaitu dengannya meningkatkan kreativitas bagi siswa tersebut. Waktu tersisa 54 detik. Apakah tim pro ingin menambahkan argumen? Baik, terima kasih kepada tim pro. Selanjutnya kita persilakan kepada tim kontra untuk memaparkan video utama. Waktu dimulai ketika ada. Baik, terima kasih kepada moderator yang terhormat, Dewan Juri, moderator, serta hadirin sekalian yang saya hormati. Saya berdiri di sini sebagai pembicara pertama dari tim kontra untuk menyatakan bahwa kami tidak setuju dengan mosi debat yang berbunyi menambahkan mata pelajaran kecerdasan buatan AI di sekolah menengah atas akan memberikan dampak positif yang lebih besar daripada dampak negatifnya bagi siswa di Indonesia. Kami yakin bahwa dampak negatifnya lebih besar dan kami punya alasan kuat untuk menolak mosi ini. Pertama, tidak semua sekolah di Indonesia siap dari segi fasilitas dan tenaga pengajar. Masih banyak sekolah yang belum memiliki komputer, jaringan internet yang stabil, atau guru yang mengerti teknologi. Kalau pelajaran AI dipaksakan, akan terjadi kesenjangan pendidikan antara sekolah yang mampu dan yang tidak mampu. Kedua, siswa SMA saat ini sudah memiliki beban pelajaran yang cukup berat. Menambahkan pelajaran yang kompleks seperti AI hanya akan membuat siswa semakin stres dan terbebani. Ini bisa berdampak pada kesehatan mental dan semangat belajar mereka. Lalu yang ketiga, AI adalah bidang yang teknis dan sulit yang membutuhkan dasar kuat matematika, logika, dan pemrograman. Sebagian besar siswa SMA belum siap menerima materi kompleks ini, apalagi jika diajarkan secara tergesa-gesa tanpa kesiapan kurikulum dan pengajar. Keempat, kami percaya bahwa fokus pendidikan SMA adalah membentuk dasar pengetahuan berupa spesialisasi dini. AI bisa diajarkan dalam bentuk ekstrakurikuler atau pelatihan khusus, bukan sebagai pelajaran bagi. Dengan semua alasan tersebut, kami dari tim kontra menolak penambahan mata pelajaran AI di SMA sebagai bagian dari kurikulum utama saat ini. Terima kasih. Bisa 3 menit detik masih apa? Ingin menambahkan argumen dari rekan saya, Yusufan. Meskipun AI penting di era teknologi, tidak semua siswa akan menekuni bidang ini di masa depan. SMA sebaiknya lebih berfokus pada membekali siswa dengan kemampuan berpikir kritis, problem solving, dan kreativitas yang aplikatif di berbagai bidang, bukan hanya di AI. Bisa 2 menit 40. Baik, saya izin menambahkannya. Jadi untuk AI ini harus didasari dengan pendasaran yang kuat, bukan hanya langsung lompat ke AI saja. Nah, di sini siswa yang masih belum memahami dasar-dasar seperti literasi digital, materi, logika, terus bahasa Inggris, semua itu merupakan fondasi untuk memahami atau belajar menggunakan AI. Nah, penguatan AI yang tanpa dasar yang kuat itu hanya akan menimbulkan teori-teori saja tanpa adanya langsung teori ke prakteknya. Nah, dari studi Universitas Pendidikan Indonesia bahwa menunjukkan tingkat literasi digital siswa itu di SMA masih di bawah 50% pada tahun 2024 itu, dan itu artinya AI belum relevan dengan dijadikannya sebagai
untuk menambahkan mata kuliah di sekolah SMA. 1 menit masuk apakah Baik, terima kasih kepada tim kontra. Berikutnya sesi ini difokuskan pada pembuatan argumen. Setiap tim diberikan kesempatan untuk menyampaikan atau mengembangkan argumen tambahan yang telah disampaikan pada sesi sebelumnya guna memperkuat posisi tim masing-masing. Setiap tim memiliki waktu 5 menit untuk menyampaikan argumennya. Kami persilakan kepada tim kontra untuk memulai. Waktu akan dimulai ketika Anda berbicara. Baik, saya selaku pembawa tim kontra berbicara ketiga. Di sini saya akan menguatkan argumen dari tim kontra, yaitu dalam artikel pemanfaatan media berdasar buatan dalam tim pro. Kami di sini dari tim pro akan sedikit menguatkan argumen kami. Di sini saya mengutip dari artikel yaitu mengenai Tim kontra. Yang apa nih? Tim kontra. Kita tim pro. oh ya. Kata argumen. Jadi menyangga dari yang kata kami, pemerintah akan memperluas jaringan yang tidak ada di desa-desa terpencil. Kami memahami bahwa pemerintah berencana memperluas jaringan internet hingga ke daerah-daerah terpencil, dan itu adalah hal yang baik ya. Namun realita di lapangan berkata lain. Menurut data BPS dan Kominfo tahun 2022, lebih dari 12.000 desa di Indonesia masih belum memiliki akses internet yang layak, terutama di wilayah Indonesia Timur dan perbatasan. Nah, pemerintah memang sering menjanjikan pembangunan, tapi dalam praktiknya banyak proyek yang tertunda, terbatas anggaran atau bahkan tidak terlaksana karena kondisi dan geografis yang sulit. Jika kita langsung menambahkan pelajaran AI ke sekolah, padahal fasilitas dasarnya belum siap, maka sekolah-sekolah di desa tertinggal akan semakin tertinggal dan siswa akan dirugikan. Terima kasih. Izin untuk menambahkan di sini saya kontra yang karena di Indonesia saja kurikulum itu sudah sangat padat dan beban siswa itu akan semakin memperparah keadaan. Ya contohnya kayak menambahkan mata pelajaran baru seperti AI itu akan membuat siswa akan lebih beban ketika siswa itu sudah adanya tugas, belum lagi ujian yang tinggi, terus ujian yang harus mereka lakukan untuk misalnya contohnya dalam mata pelajaran, belum lagi mata pelajaran yang lain untuk siswa itu mengeluhkan dengan beban-bebannya gitu. Jadi kalau misalkan AI ini menambahkan kepada mata pelajaran di SMA akan lebih memperburuk keadaan mental dan juga psikologis siswa tersebut. Nah, di Indonesia saja siswa itu belajar sudah lebih dari 12 mata pelajaran. Ini juga kalau misalkan diimplementasikannya ke siswa, si gurunya itu harus dilihat dari mampu atau tidaknya. Gurunya sudah mampu untuk mengimplementasikannya atau enggak gitu. Jadi di sini jadi untuk fasilitas dalam sekolah itu juga ada yang masih belum terpenuhi dan juga SDM gurunya juga masih belum terpenuhi gitu. Daripada menambahkan mata pelajaran AI ke siswa, lebih baik diutamakan ke guru terlebih dahulu dengan adanya proses pelatihan guru terhadap teknologi karena masih ada juga guru yang belum memahami teknologi. Ya. Silakan kembali kepada yang pertama. Menambahkan mata pelajaran AI juga butuh biaya yang besar untuk inovasi
sisa 2 menit 33 detik. Apakah tim pro ingin menambahkan argumennya? Baik, saya adalah sebagai pembicara ketiga. Di sini saya menanggapi dari pembicara kedua, yaitu Sri, mengenai pembelajaran AI itu sebetulnya tidak harus diadakan di sekolah karena mungkin keterbatasan sumber daya, yaitu mungkin dari alat infrastrukturnya, sarana prasarana sekolah dan lain sebagainya. Memang kami dari tim pro menyetujui hal itu, namun tidak sepenuhnya salah. Mengapa? Karena teknologi di masa kini itu sangat diperlukan, khususnya di bidang pendidikan. Bagaimana tidak? Ketika di bidang pendidikan kita tertinggal oleh zamannya teknologi di masa kini, khususnya intelijen AI, yaitu hal ini dapat menjadi kemunduran bagi siswa-siswi di sekolah yang mungkin hanya mengandalkan buku, modul, pembelajaran, tulisan, lisan, belum tentu nanti visualnya juga, audio visualnya juga ditampilkan gitu. Tetapi kalau misalnya kita menambahkan dengan teknologi AI, tidak ada salahnya. Di sini juga saya mendapatkan kutipan dari ilmuwan komputer dari Amerika, yaitu Ibu Feli. Kecerdasan buatan tersendiri bukanlah ancaman, tetapi alat yang dapat membantu kita berinovasi dan memecahkan masalah yang sulit. Apa yang disebut memecahkan masalah yang sulit? Yaitu dalam sistem pembelajaran di Indonesia yang masih monoton. Monoton dalam artian kita harus menggunakan tulisan, ceramah, yang artinya teknologi di masa ini itu tidak diperlukan, justru sangat diperlukan. Mengapa tidak? Karena kita sebagai warga Indonesia yang masih di jajaran negara berkembang itu sangat jauh dengan negara-negara maju di luar sana. Yang artinya Indonesia membutuhkan sesuatu yang sangat mutlak dalam artian kita harus mengenal teknologi di masa ini, khususnya teknologi AI. Terima kasih. Apakah ingin menambahkan dari tim pro? Tim pro bahwa guru ataupun sekolah itu masih belum mampu atau belum paham dengan teknologi. Menurut saya banyak diklat atau pelatihan khusus untuk para
cukup. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada tim Pro atas sanggahan dan tanggapannya. Kini kita memasuki sesi tanggapan atau sanggahan kedua. Pada sesi ini, Pro kami persilakan untuk menonton satu studi kasus nyata yang relevan dengan mosi debat kali ini. Waktu yang diberikan adalah 5 menit dan akan dimulai ketika Anda mulai berbicara. Matiin. 3 menit. Novi udah 30 menit. Ih, HP-nya. Novi, gimana ini? Mana HP-nya? 30 menit,